Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Masih kita lanjutkan dengan latihan soal dan materi untuk persiapan TCPNS tahun ini. Kali ini kita akan bergeser lagi ke TWK, khususnya untuk pilar negara NKRI. Oke teman, nggak pakai lama, kita langsung bahas soal. Nanti teman-teman bisa gunakan untuk latihan soal di pause dan cocokkan dengan pembahasan. Nomor satu teman-teman, jadi tema-tema untuk soal NKRI ini akan bermacam-macam ya. Bisa jadi nanti dalam bentuk sejarah, kemudian lembaga negara maupun aplikasi NKRI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama teman-teman, ini sering keluar tentang Piagam Jakarta. Jadi ini Piagam Jakarta merupakan tonggak sejarah yang signifikan dalam perjalanan pembentukan dasar negara Indonesia. Meskipun akhirnya mengalami perubahan pada saat sidang PPKI, Piagam Jakarta tetap memiliki pengaruh besar dalam perumusan Pancasila dan UUD 45. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasar kondisi tersebut, apa inti dari perubahan yang terjadi dalam Piagam Jakarta? Jadi, teman-teman, Piagam Jakarta ini mengalami perubahan. Apa saja? Ada beberapa. Pertama, ya, kata-kata mukadimah diganti dengan pembukaan. Kemudian sila pertama ini yang awalnya berbunyi berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sila pertama. Kemudian perubahan pasal 6 ayat 1 yakni presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Ini kemudian diganti dengan presiden ialah orang Indonesia asli saja. Kemudian pasal 29 ayat 1 negara berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti mirip dengan yang tadi ya, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi teman, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi sehingga yang cocok untuk kelima opsi adalah opsi yang C ya, penggantian 7 kata yang berkaitan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Opsi A tidak terdapat pada perubahannya, kemudian juga yang B tidak ada dalam perubahan, kemudian yang D ini tidak ada pengurangan juga, kemudian yang E juga tidak ada tentang otonomi daerah. Jadi saya kira clear tujuannya di sini mengganti untuk kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi lebih universal, yakni ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, begitu teman-teman ya. Ini adalah perubahan-perubahan yang teman perlu cermati tentang Piagam Jakarta. Kemudian nomor 2 teman, masih tentang sejarah, tritura atau 3 tuntutan rakyat muncul sebagai reaksi dari situasi sosial politik yang tidak stabil pada pertengahan 1960-an. Kondisi ekonomi yang memburuk, kemudian maraknya korupsi dan dominasi PKI dalam pemerintahan menjadi latar belakang utama gerakan ini. Mahasiswa dan masyarakat menuntut perubahan yang dianggap bisa membawa stabilitas dalam kesejahteraan. Berdasar situasi tersebut, apa yang menjadi prioritas utama dalam tuntutan tritura itu? Jadi teman, tritura ini memang ada beberapa tuntutan yang penting di sini. Ketiga itu adalah pembubaran PKI karena mungkin terlalu dominan di situ. Kemudian perombakan kabinet Dwi Kora ini ya berkaitan dengan pembubaran PKI itu tersebut. Kemudian ada turunkan harga karena memang kondisi ekonominya yang kurang baik. Sehingga teman, intinya apa? Saya kira jelas inti dari tuntutan ini adalah menuntut dibubarkannya Partai Komunis Indonesia untuk menjaga stabilitas negara. Ya, karena terlalu dominan itu sehingga berdampak kepada yang lain ya. Apakah mengembalikan kewenangan militer? Tidak. Kemudian meminta reformasi total terhadap sistem pendidikan nasional? Tidak, ngomong pendidikan. Kemudian menuntut pemindahan ibu kota juga tidak. Apakah juga mengupayakan kesetaraan ekonomi melalui kebijakan agraria? Juga tidak. Jadi intinya teman, PKI ini dibubarkan dulu gitu ya, intinya dari tuntutan utama tritura itu seperti itu. Oke teman, ini tentang sejarah ya. Jadi teman perlu mengetahui beberapa sejarah penting yang terjadi di Indonesia yang berpotensi bisa keluar pada soal tes CPNS. Kemudian nomor 3 teman, ini tentang KMB ya. Sejak konferensi meja bundar diselenggarakan, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah konstitusi RIS. Tetapi konstitusi ini tidak akan pernah diberlakukan lagi di Indonesia karena bertentangan dengan UUD 45. Alasan konstitusi RIS tidak sesuai dengan UUD 45 adalah, jadi teman, konstitusi RIS ini hanya berlaku sebentar ya, jadi tidak lama-lama karena memang
tidak ada dukungan dari tokoh politik maupun partai politik ya. Jadi hampir semuanya tidak menghendaki RIS dipertahankan. Kemudian banyak negara bagian ini yang ternyata ingin gabung dengan NKRI. Kemudian adanya perbedaan pandangan yang mendorong pembentukan negara kesatuan ya ketimbang terpisah-pisah gitu. Karena apa? Karena Indonesia itu nggak cocok dengan negara serikat atau federal. Ya, karena Indonesia adalah negara berkedaulatan tunggal. Saya kira jelas teman, karena di sini Indonesia punya banyak budaya, etnis, kelompok, kemudian macam-macam agama dan suku, maka RIS ini menjadi tidak cocok. Ya, karena RIS ini kan negaranya negara bagian gitu ya, kayak di serikat atau federal gitu. Sehingga teman ini nggak cocok hanya sebentar karena dengan karakter Indonesia yang beragam itu RIS tidak cocok. Apakah bentuk negara federasi buatan Belanda? Saya kira nggak ke situ arahnya teman-teman ya. Kemudian konstitusi RIS terlalu mengikat dan Indonesia merupakan negara yang kaya, kurang spesifik, tidak ngomong adanya banyak kelompok, banyak ragam begitu. Kemudian Indonesia merupakan negara yang bisa berdiri sendiri, belum sampai situ. Kemudian Indonesia merupakan negara dengan bentuk pemerintah republik ya, belum sampai situ. Jadi yang clear adalah yang D, alasan kenapa RIS tidak sesuai dengan UUD 45. Oke teman, itu tentang RIS ya, tentang sejarah Indonesia. Kemudian ini kita beranjak ke fungsi negara, jadi terbagi menjadi 4, fungsi melaksanakan ketertiban dan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, fungsi menegakkan keadilan. Jadi beberapa tindakan dapat dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan keempat fungsi negara tersebut. Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengimplementasikan fungsi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah, jadi teman perlu tahu ada beberapa fungsi negara ya, yakni pertama sebagai fungsi penertiban, yakni menjadi stabilisator dan mencegah kericuan dalam masyarakat. Kemudian mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Di sini negara sebagai alat untuk mengelola sumber daya negara yang ada, sumber daya alam, sumber daya manusia dan macam-macam. Kemudian pertahanan menjaga keutuhan negara dan dari serangan pihak luar dan juga menegakkan keadilan melalui badan-badan hukum dan badan-badan peradilan di situ. Maka teman, kalau kita cocokkan yang diminta di sini adalah fungsi kemakmuran dan kesejahteraan ya. Maka yang paling cocok adalah yang D, teman ya. Karena di sini membangun infrastruktur yang memadai di daerah pedesaan untuk membantu meningkatkan perekonomian ini tujuannya adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat di daerah tersebut intinya khususnya ya, tapi nanti bisa berdampak kepada negara secara luas. Teman-teman kalau untuk yang A ini mengadakan rekrutmen anggota TNI dan Polri setiap tahunnya secara transparan, ini lebih kepada fungsi pertahanan teman-teman ya. Kemudian membuat tim khusus untuk menangani permasalahan korupsi yang merajalela, saya kira ini lebih kepada menegakkan keadilan. Kemudian melakukan penjagaan di wilayah darat dan laut terutama di daerah perbatasan. Kemudian ini saya kira lebih kepada fungsi penertiban ya, penertiban. Kemudian yang E, meniadakan tingkatan kelas pada program BPJS Kesehatan. Saya kira ini negatif ya, tidak cocok karena sebaiknya dibedakan aja karena untuk fungsi keadaan sosial ya, karena nggak semuanya orang punya kemampuan yang sama sehingga perlu dikelompok-kelompokkan gitu. Saya kira begitu teman ya, fungsi negara ada 4, teman-teman perlu cermati dengan baik. Kemudian nomor 5 teman bisa digunakan untuk PR ya, ini tentang NKRI dalam penerapan sehari-hari. Jadi di sini teman diinstruksikan untuk memilih mengapa pendidikan karakter itu penting dalam mempertahankan NKRI sebagai pilar kebangsaan. Jadi teman silakan dianalisis, kemudian ditulis di kolom komentar, nanti kita coba review yang jawaban yang benar. Saya kira ini gampang, teman-teman tinggal menerapkan bagaimana konsep NKRI itu penting untuk konsep pendidikan karakter. Oke teman, kemudian kita langsung nomor 6. DPR kali ini temanya tentang lembaga negara, jadi memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang di Indonesia. Kekuasaan ini sangat penting dalam sistem demokrasi, tetapi apa sebenarnya makna dari kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang? Jadi teman, kalau ada soal seperti ini, maka arahnya ini adalah tentang wewenang dan tugas-tugas ya. Untuk DPR sendiri itu punya beberapa fungsi, salah satunya adalah legislasi. Di sini tujuannya atau fungsi DPR untuk legislasi itu adalah menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, kemudian menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU, kemudian menerima RUU yang diajukan oleh DPD,
membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden maupun DPD, menetapkan UU bersama Presiden, dan menyetujui atau menolak Perpu untuk ditetapkan menjadi UU. Jadi teman di sini jelas ya, DPR itu punya fungsi membentuk undang-undang. Ya, makanya kalau ditanya seperti ini, apa makna dari kekuasaan DPR itu adalah yang C, teman-teman, menjadikan DPR sebagai lembaga yang menentukan hukum yang berlaku di Indonesia melalui proses legislasi. Ya. Jadi ada prosesnya di situ melalui fungsi legislasi dalam menentukan hukum yang berlaku di Indonesia. Apa saja ya, bisa jadi dalam RUU ya, kemudian menetapkan UU bersama Presiden dan macam-macam. Ya. Kemudian apakah memberikan hak kepada DPR untuk mengesahkan kebijakan pemerintah tanpa persetujuan lembaga lain? Saya kira kurang tepat karena harus ada melibatkan lembaga lain. Mengizinkan DPR untuk mengubah konstitusi, saya kira ini kurang tepat teman ya, nggak bisa mengubah konstitusi melalui DPR. Kemudian mengatur hubungan antara eksekutif dan yudikatif secara langsung tanpa melibatkan lembaga lainnya, saya kira juga kurang tepat ya, karena harus melibatkan lembaga yang lain juga. Kemudian memberikan wewenang kepada DPR untuk mengawasi secara penuh semua kebijakan pemerintah. Ya, ini juga sebenarnya fungsi dari keseluruhan ya. Tapi secara intinya A, B, D, dan E itu bukan menjawab pertanyaan ya dari makna kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang. Saya kira yang C yang paling tepat berkaitan dengan undang-undang sebagai penentu hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi begitu teman, nomor 6. Nomor 7 sekarang, jika suatu undang-undang yang baru disahkan oleh DPR dan Presiden ternyata bertentangan dengan UUD 45, langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini adalah, jadi teman-teman, ini bagaimana kasusnya kalau undang-undang itu ternyata bertentangan ya, yang disahkan, baru disahkan gitu kan, DPR dan Presiden. Maka teman, ini fungsinya lembaga lain, makanya ada legislatif, yudikatif ya, dan lainnya itu ini sebaiknya dilimpahkan ke MK ya, ketika DPR dan Presiden itu mengesahkan undang-undang tapi bertentangan. Ya. Kenapa? Karena wewenang MK itu ada beberapa. Pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, ini kan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemungutan suara dalam pemilu. Maka teman, kasus ini bisa diselesaikan oleh wewenang MK yang pertama nih, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi yang tepat adalah yang C, teman ya, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang tersebut ya, karena itu adalah tugasnya ya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan undang-undang tersebut, saya kira kurang tepat karena alurnya tidak seperti itu. Kemudian yang B juga nggak tepat kalau ke Mahkamah Agung, teman ya. Sebenarnya judicial review ini adalah prosesnya ke MK ya, namanya ini MK kalau menguji undang-undang gitu kan, bukan ke Mahkamah Agung. MPR mengadakan sidang istimewa untuk mencabut undang-undangnya, ini kurang cocok dengan alurnya. Kemudian pemerintah daerah menolak untuk melaksanakan UU tersebut. Nah, ini juga kurang tepat ya teman. Jadi yang clear adalah yang C, alurnya ketika nggak cocok dengan UUD 45, MK menguji undang-undang tersebut sesuai dengan wewenangnya. Begitu teman, nomor 7 ya. Nomor 8 terakhir, jadi konstitusi merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun nggak tertulis. Suatu konstitusi digolongkan sebagai konstitusi demokratis harus memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi kecuali. Jadi teman, ini adalah prinsip-prinsip dari demokrasi. Ya, apa saja teman? Saya kira ada banyak, tapi saya kira kita sudah menerapkannya ya. Pertama, kedaulatan rakyat, kemudian pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah ya, rakyat itu sendiri. Kekuasaan mayoritas tapi juga mempertimbangkan hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, kemudian pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, serta nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Jadi teman, kita memilih yang nggak ada di sini ya. Yang A, menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan, masuk teman ya, karena masuk yang pertama nih. Kemudian mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas, ini juga masuk 2, 3, dan 4. Kemudian adanya persamaan di depan hukum, ini juga masuk. Wah, ini juga masuk di sini ya. Tidak adanya kontrol atas lembaga-lembaga pemerintahan, ini saya kira yang D, yang bukan teman, karena di sini harus ada pembatasan pemerintahan ya, harus dikontrol di situ ya. Maka ini
nggak tepat. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara nih, yang tepat di sini ya, pembatasan pemerintahan dan pemisahan kekuasaan negara. Jadi teman, yang bukan merupakan prinsip dasar demokrasi adalah yang C ya, tidak adanya kontrol atas lembaga-lembaga pemerintah, harusnya semuanya dikontrol begitu. Jadi begitu teman, nomor 8 ada 8 soal yang teman bisa gunakan untuk belajar. Kemudian teman-teman yang pengen ingin belajar lagi juga, saya bekerjasama juga dengan Ayu CPNS sudah sejak lama. Di sini ini benefitnya ya teman-teman. Kemudian tryoutnya sistem CAT, kunci dan pembahasan tryout lengkap, ada videonya juga. Kemudian ada mini tryout, materi SKD terupdate. Kemudian ada tryout eksklusif platinum ya, SKD sistem CAT dan pembahasan video. Juga ada analisa waktu pengerjaan, kemudian video materi, kalkulator TU, dan video series ya. Cuman ini berlakunya cuma setahun yang jadi nggak bisa di-download, soalnya nggak bisa di-download seperti di tempat lain, ataupun ya harus diperpanjang kan kalau waktunya habis teman-teman. Tapi saya kira teman semua bimbel memberikan fasilitas yang positif semua, silakan dipilih-pilih, kalau bisa ya semuanya diambil aja supaya teman banyak materi dan banyak persiapan untuk tes CPNS tahun ini. Oke teman, jangan lupa masukkan kode referral BRSN ya kalau mau beli paket apapun ya, entah video, entah premium, platinum, kelas, macam-macam, silakan masukkan kode referral promo ini supaya dapat potongan harga. Oke teman, kita ketemu lagi di next video dengan materi yang berbeda. Semoga teman persiapan lancar dan dilancarkan untuk tesnya dalam waktu dekat ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.